Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Anugrah Sejati. Nomor induk mahasiswa 191217253 dari Fakultas Hukum 2019 A sore. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengesahan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara alias UU Minerba dalam rapat paripurna yang digelar pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020. Ada sejumlah poin penting yang diatur dalam revisi UU Minerba ini, mulai dari kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap izin pertambangan rakyat atau IPR, dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga pengaturan yang diklaim untuk memperkuat badan usaha milik negara atau BUMN. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 diperlukan lantaran peraturan tersebut masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan minerba, sehingga masih perlu disinkronkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan. Dalam UU Minerba ini, Sugeng mengungkapkan proses pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM revisi UU Minerba dilaksanakan secara intensif dari 17 Februari 2020 hingga 6 Mei 2020. Dalam proses tersebut, katanya, revisi Minerba telah disinkronisasi dengan RUU Cipta Kerja. Nah, adapun sejumlah poin penting yang tertuang dalam revisi UU Minerba tersebut antara lain: 1. Kewenangan pengelolaan dan perizinan. Ini terkait penguasaan minerba. Pemerintah dan DPR yang menyepakati bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, dan pengelolaan kerja. Yang kedua, yakni perpanjangan izin peperasi, yakni revisi UU Minerba ini menjamin adanya kelanjutan operasi kontak kerja atau perjanjian kerja pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Yang ketiga, peningkatan nilai tambah. Dalam revisi UU Minerba ini masih mengatur terkait hilirisasi melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, khususnya untuk pemegang izin di subsektor mineral. Yang keempat, yakni divestasi. Nah, divestasi ini dalam revisi UU Minerba, pemerintah dan Komisi 7 DPR RI telah menyepakati pengaturan terkait kebijakan divestasi saham dalam pasal 112, sehingga pemegang IUPK atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada pemerintah pusat atau Pemda atau BUMN, BUMD atau bahkan badan usaha swasta nasional. Yang kelima, pertambangan rakyat, reklamasi, dan pasca tambang. Dalam revisi UU Minerba ini, wilayah pertambangan rakyat atau WPR
diberikan luasan maksimal 100 hektar dan mempunyai cadangan mineral logam dalam kedalaman maksimal 100 meter. Di UU Minerba sebelumnya, WPR diberikan luasan maksimal 25 hektar dan kedalaman maksimal 25 meter. Dan yang keenam yakni revisi UU Minerba ini juga diklaim memperkuat BUMN. Dikarenakan diantaranya peraturan bahwa WIUP dan wilayah WIUPK dapat ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN, serta BUMN mendapatkan prioritas dalam pembelian saham dalam investasi. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.